Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk kisah kali ini kita akan melanjutkan Rumah Dukun bagian 11. Mari kita simak ceritanya. Oke, lanjut. Kamu kenapa bentak-bentak Hamid, Arsyad? Sampai dia ketakutan. Habisnya ganggu banget. Kan Arsyad capek mau tidur. Iya, tapi kan Hamid cuma nanya begitu aja. Ngapain sampai dibentak? Ya kalau gitu Arsyad minta maaf. Kamu harus minta maaf sama Hamid. Dia ada di kamar ayah. Aku pun bangkit dan berjalan ke kamar ayah. Terlihat Hamid sedang duduk di kasur. Di dekatnya ada ibu yang menemani. Tuh, Kak Arsyad datang, ucap ibu. Aku berjalan mendekat. Maafin kakak ya, Mit, ucapku. Kakak janji nggak akan bentak-bentak Hamid lagi. Enggak, kakak janji. Urai tangannya lalu mengajaknya ke ruang tengah. Selang 1 jam kemudian, azan maghrib berkumandang. Kami pun melakukan salat berjamaah di kamar ayah. Tetap saja tubuhku terasa sakit, seperti ditusuk-tusuk jarum. Setelah salat berjamaah, kami pun makan bersama di ruang tengah, sembari menunggu azan isya berkumandang. Ayah, aku ke kamar dulu, ucapku sesaat setelah salat isya. Soalnya tubuh ini rasanya tak karuan, panas dan pegal-pegal. Aku membaringkan badan, tak lama langsung tertidur. Suara itu terus menggangguku tidurku. Kututup telingaku dengan menggunakan guling, namun suara itu masih terdengar. Ih, aku kesel, lalu mengambil posisi duduk, kemudian menempelkan telinga ke tembok. Tak terdengar suara apapun. Duk, duk. Spontan aku menoleh ke kanan. Suara berasal dari sebuah kamar. Sial, kamarnya begitu gelap hingga tak terlihat apa-apa. Kurai ponsel di dekat bantal, kemudian menyorot suara itu. Terlihat Hamid sedang berdiri di dekat tembok, membelakangiku. Duk, duk, duk. Ia membentur-benturkan kepalanya hingga terdapat noda darah di tembok. Hamid, panggilku, namun ia tak menjawab. Terus membenturkan kepalanya hingga darah mengalir di tembok. Aku beranjak dari kasur, berjalan perlahan mendekatinya. Hamid, panggilku. Kurai pundaknya, lalu membalikkan badan. Sontak aku melangkah mundur saat melihat wajahnya sudah dipenuhi darah. Kak Arsyad, main yuk. Sembari tersenyum. Pergi, jangan ganggu adik saya, teriakku. Ia melangkah mendekat sambil tertawa. Pergi. Kak Arsyad, Panggil suara Hamid dari arah lain. kakak kenapa teriak-teriak? Aku kembali mengarahkan ponsel ke depan. Sosok yang menyerupai Hamid sudah hilang dengan cepat. Aku bergerak untuk menyalakan lampu. Kak, Lampunya kakak nyalain ya. iya kak. Aku naik ke atas kasur, berbaring menghadap tembok sambil memeluk guling. Pikiranku pun melayang. Ayah bilang rumah ini sudah tidak menakutkan lagi, tapi kenyataannya masih sama saja. Apa mungkin ruqyahnya rumah tidak berhasil? Semenjak kejadian tadi, aku belum bisa untuk tidur. Setiap memejamkan mata, selalu terbayang-bayang wajah Hamid yang berlumuran darah. Semua yang terjadi di rumah ini benar-benar membuatku takut. Entah mana yang benar. Tuduhanku pada ayah dan Om Edwin belum terbukti benar. Lalu muncul mimpi di ruangan gelap itu dan tingkah aneh Hamid. Kini ditambah harus ekstra hati-hati dengan Risa. Rasanya kepalaku pusing.
Terdengar suara pintu kamar terbuka. Spontan, aku menoleh ke arah sana. Terlihat ayah sedang berdiri di dekat pintu. "Saat, udah subuh," ucapnya pelan. "Iya ya," sahutku. Aku bangkit, duduk di kasur, merasakan pundak yang begitu berat dan kepala sedikit pusing. Mungkin efek yang tidak tidur semalaman. Kemudian berjalan ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Terlihat ayah sedang duduk di ruang tengah, sudah menggunakan sarung dan baju koko. Setelah mengambil wudhu, aku bergabung dengan ayah sembari menunggu Hamid yang baru bangun. "Saat, kamu sakit?" Tiba-tiba ayah bertanya seperti itu. "Enggak ya," balasku. "Muka kamu pucat banget. Semalam aku gak bisa tidur ya. Ada gangguan lagi?" "Kamu gak lupa kan baca doa?" tanya ayah. Aku tak ingat semalam sudah membaca doa atau belum. "Dasar anak iblis," adikku seraya berdiri. Ku genggam keras baju Hamid lalu mendorong sekuat mungkin. Bro! Kepalanya membentur ujung meja belajar. Ia pun langsung menjerit kesakitan dan menangis. Tak lama ayah dan ibu datang. Keduanya langsung memandangku dengan heran. "Ada apa, Sat?" tanya ayah sambil memeluk Hamid. Aku memilih diam, tak mau menjawab sambil menatap Hamid yang terus menangis. Anak iblis itu memang pandai berpura-pura. "Kalau ditanya, jawab," hardik ayah. "Dia bukan Hamid ya," balasku. "Bukan Hamid gimana? Kalau ngomong yang jelas." "Dia anak iblis." "Astagfirullah, Arsyad." Ayah berdiri dan hendak memukulku, tapi ibu mencegahnya. Aku menatap ibu. "Bu, percaya sama Arsyad. Dia bukan Hamid." "Jangan ngomong lagi, Syad. Sekali lagi kamu bilang gitu, ibu gak bakal ngelarang ayah buat mukul kamu," omel ibu sembari membawa Hamid keluar kamar. "Duduk," ayah memintaku duduk di kursi. Aku pun menurutinya. Demi Allah, ayah gak nyangka kamu bisa berbuat seperti itu kepada adikmu sendiri. "Tapi dia memang bukan Hamid," balasku membuat wajah ayah semakin merah padam. "Bro!" Ayah memukul meja belajar lalu menghela napas. "Astagfirullah," ucapnya lirih. "Dari mana kau dapat pikiran macam itu, Sat?" Aku melihat langsung ya. Aku lihat Hamid yang asli dikurung dalam ruangan gelap. "Cukup, ayah gak mau dengar lagi. Kamu gak bisa bedain mana dunia nyata, mana dunia mimpi. Kamu udah termakan hasutan setan sampai tega melukai adikmu sendiri," ucap ayah. Ku tatap wajah ayah. Benar dugaan Arsyad. Ayah bekerja sama iblis. Plak! Sebuah tamparan dilayangkan ke pipiku. Aku menundukkan kepala, merasakan perih di pipi, namun berusaha tidak menangis. "Selama ini ayah belum memukul kamu, tapi kali ini kamu benar-benar keterlaluan. Sekarang mending kamu pikirin lagi semua kelakuan kamu," ucap ayah lalu pergi keluar kamar. "Dia sedang menutupi kebohongannya." Terdengar suara bisikan. Kali ini aku tak bisa menahan amarah. Kupukul meja belajar dengan sekeras mungkin, lalu pergi keluar rumah. "Mau kemana kamu?" tegur ayah yang sedang duduk di ruang tengah. "Bukan urusan ayah," sahutku berlalu keluar pintu. "Jangan pergi, Syad. Arsyad."
cegah ibu seraya memegang tanganku. Ibu juga gak percaya sama omonganku. Kuhempaskan tangannya lalu berjalan keluar rumah. Kuputuskan untuk berjalan ke lapangan, berharap di sana ada anak-anak yang sedang bermain. Namun setibanya di sana, lapangan terlihat begitu sepi. Mungkin karena sudah menjelang maghrib. Aku duduk di sebatang pohon, tempat kesukaan Risa, menatap langit jingga yang kian meredup. Tak terasa air mata ini pun mengalir, bukan menyesali perbuatanku pada Hamid, melainkan perlakuan ayah dan ibu padaku. Kenapa mereka tidak percaya padaku? Adzan maghrib telah berkumandang, tetapi aku tetap tak bergeming dan tak ingin pulang ke rumah. Terdengar langkah kaki yang bergesekan dengan daun kering. Sontak aku menoleh ke belakang. Terlihat Risa sedang berjalan mendekat. Ayah sama ibu kamu tadi nyariin kamu, ucapnya lalu duduk di sampingku. Biarin saja, balasku. Kamu lagi marahan sama mereka? Iya. Semarah-marahnya mereka orang tua kamu juga kan? Orang tua macam apa yang gak percaya sama anaknya sendiri? Harusnya kamu buat mereka percaya, bukan malah kabur dari rumah. Percuma, mereka lebih percaya dengan anak iblis itu. Anak iblis? Siapa? Hamid, adikku. Kenapa kamu bilang dia anak iblis? Kenyataannya begitu, Sa. Dari mana kamu tahu? Aku menceritakan tentang semuanya pada Risa. Menurut kamu gimana? Setauku jin itu pintar, bisa menghasut dan berubah wujud. Aku yakin banget, Sa. Itu nyata. Kalau begitu, kau harus membuktikannya. Susah. Anak iblis itu jago pura-pura. Terus, kamu mau gimana, Syat? Mau di sini sampai besok? Aku nggak tahu, Syah. Yang jelas sekarang aku nggak mau pulang ke rumah dulu. Kamu bawa uang? Aku menggelengkan kepala. Tunggu di sini sebentar, ucap Risa seraya berdiri. Kamu mau kemana? Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Risa berlari menyeberangi lapangan, lalu menghilang di antara rumah warga. Lama sekali Risa belum juga kembali, entah kemana perginya. Tiba-tiba tercium aroma melati, bulu kuduku pun meremang. Srek, srek, srek. Terdengar suara langkah kaki. Terlihat Risa sedang berjalan pelan-pelan menghampiriku. Risa, takutin aja kamu, protesku. Kok munculnya dari belakang? Risa tersenyum. Tadinya aku mau nakutin kamu. Kamu nyium bau melati enggak? Tanyaku. Risa mengangguk pelan. Itu dari pohon samping. Oh, pantesan. Risa mengeluarkan sesuatu dari kantong jaketnya. Sebuah minuman kemasan. Aku tadi beli ini, ucapnya sembari menyerahkannya padaku. Aku gak haus, Sa. Minum aja. Kutengguk minuman itu, terasa agak sedikit pahit. Pahit, ucapku. Iya, memang begitu rasanya. Tiba-tiba pandanganku agak kabur. Ku geleng-gelengkan kepala dengan cepat agar tetap fokus. Namun itu tak membantu pun sama sekali. Aku mencoba berdiri, namun tubuh ini terasa begitu lemah. Tak sanggup berdiri, Risa meraih tanganku. Ingin sekali ku lepaskan genggamannya, tapi tak berhasil. Lihat wajahku, Syat, bisiknya. Aku menoleh perlahan, menatap wajahnya yang semakin mendekat.
wajahku, Syat, bisiknya. Aku menoleh perlahan menatap wajahnya. Risa semakin mendekat lalu meniup wajahku. Seketika tubuhku seperti melayang. Kamu harus menyingkirkan anak itu, bisiknya. Bagaimana caranya? Balasku sembari menahan kepala yang semakin berat. Bunuh Hamid, bisiknya di telingaku. Tiba-tiba aku merasa begitu marah pada Hamid. Muncul keinginan untuk membunuhnya. Kamu harus membunuhnya malam ini, ucap Risa. Aku mengangguk lalu berdiri dan berjalan menuju rumah. Hamid, teriakku marah. Dari kejauhan terlihat pintu rumahku terbuka lebar. Cepat, bisik suara di kepalaku. Aku mempercepat langkah masuk ke dalam rumah. Tak terlihat seorang pun di dalam. Hamid, teriakku lalu berjalan ke kamar. Ia tidak ada di sana. Kemudian berjalan ke kamar ayah. Brak! Kubuka pintu dengan sekuat tenaga. Kak Arsat, Ucap Hamid yang terbangun dari tidurnya. Di sini kau rupanya. Aku berjalan mendekat, kemudian mencekiknya. Hamid meronta-ronta, memukul wajahku berkali-kali. Itu membuat cengkramanku semakin kuat. Mati kau anak iblis, adikku. Hamid berhasil menggigit jariku. Spontan aku melepaskan cekikannya. Kemudian ia menendang perutku dengan sangat keras. Aduh, aku pun meringis kesakitan. Dasar anak iblis, teriakku berusaha menggapai tubuhnya. Namun Hamid berhasil menghindar dan berlari keluar kamar. Mau kemana kamu? Entah kenapa emosiku semakin tak bisa dikendalikan. Aku berlari mengejar Hamid. Terlihat dia sedang berbelok arah anak tangga. Hamid! Saat berbelok ke arah tangga, terdengar suara pintu dibanting. Sudah pasti ia bersembunyi di kamar mandi. Aku menaiki tangga perlahan, sembari memanggil namanya. Terlihat pintu kamarku tertutup rapat. Buka! Teriakku sembari menggedor-gedor pintu. Ku tendang pintu itu dengan sekuat tenaga. Pintu terbuka, diikuti suara Hamid yang menjerit ketakutan. Mau kemana kau anak iblis? Ucapku sembari menatap Hamid yang sedang berdiri di dekat meja. Kak Arsat, Ucapnya dengan mulut yang gemetar. Jangan berpura-pura, adikku seraya mendekat. Hamid mundur perlahan mendekati jendela. Kak Arsat, Ini posisinya tepat di depan jendela. Ia terlihat sangat ketakutan. Sesekali melihat ke belakang, keluar jendela, sementara aku berjalan semakin mendekat. Kak Arsat, jangan. Sambil menangis. Ku pegang kedua bahunya, kemudian tanpa berpikir panjang mendorongnya sekuat tenaga. Aku berdiri di pinggir jendela melihat ke bawah. Terlihat tubuh Hamid yang tak bergerak. Terdengar suara benda terjatuh. Spontan aku menoleh ke belakang. Ada Al-Quran yang terletak di lantai. Saat hendak mengambilnya, tiba-tiba ada angin kencang hingga membuat lembaran Al-Quran itu tepat di bagian tengah. Seketika tubuhku seperti tersetrum, kemudian tersadar dengan apa yang telah kulakukan pada Hamid. Hamid! Teriakku sembari melihat keluar jendela. Tubuhnya masih tergeletak di sana. Hamid! Aku berlari
dari lantai atas ke bawah. Sambil berurai air mata, tak sanggup menerima kenyataan bila aku telah membunuh adikku sendiri. Ya Allah, aku sudah berbuat dosa yang sangat besar. Berilah aku kesempatan untuk bertaubat dan meminta maaf, ucapku dalam hati seraya berlari keluar rumah. Hamid, panggilku saat berbelok ke samping rumah. Namun langkahku terhenti saat melihat tubuh Hamid sudah tidak ada di sana. Hamid, panggilku seraya mengedarkan pandangan. Ku amati rumput-rumput yang berada tepat di bawah jendela kamarku. Arsyad, Terdengar suara Hamid. Hamid, kamu di mana? Sahutku berlari mencari sumber suara. di sini. Balasnya, perlahan aku menoleh ke arah jendela. Terlihat Hamid sedang berdiri di sana. Loh, kok bisa di atas? Tanyaku dengan heran. Dasar anak bodoh. Sahutnya dengan suara berat. Tak berselang lama, matanya berubah berwarna merah. Ia pun tertawa dengan keras. Hahaha. Jadi kamu beneran anak iblis? Iya, hahaha. Kemana Hamid yang asli? Sudah mati. Sebentar lagi nasib kamu akan sama seperti dia. Hahaha. Kurasakan hantaman keras di belakang kepalaku. Seketika itu pandanganku berubah menjadi gelap. Berangsur-angsur ingatanku mulai pulih. Merasakan tubuh ini seperti melayang. Kepala pun sakit sekali. Kubuka mata dengan pandangan yang masih buram. Terlihat ada tangan melingkar di tubuhku. Ayah, ucapku pelan. Aku menenadah menatap wajah orang yang sedang mengotongku. Sebagian wajahnya tertutup masker. Dari ciri-cirinya sepertinya itu bukan ayah. Siapa kamu? Tanyaku, namun tetap tak menjawab. Lepaskan! Aku meronta-ronta, tapi tenagaku kalah kuat dibanding dengannya. Ayah! Teriakku sekencang mungkin. Adiknya sembari menutup mulutku dengan telapak tangannya. Kugigit telapak tangannya hingga ia melepaskan genggamannya dan aku pun terjatuh di tanah. Namun rasa sakit di kepala membuatku tak sanggup untuk berjalan. Hanya tergeletak tak berdaya di atas tanah. Kulihat orang itu mengambil sebuah batu. Sulit sekali membunuhmu. Ucapnya sambil berdiri menatapku yang terbaring di tanah. Ia jongkok tepat di sampingku. Sayang sekali. Anak sebaik kamu harus mati. Ucapnya lalu memukulkan batu itu ke kepalaku. Oh! Aku berteriak kesakitan. Diikuti telinga yang berdenging. Pandangan pun langsung berubah buram. Dengan tenaga yang tersisa, kurai masker di wajahnya. Om Edwin, ucapku lemah. Halo Arsyad. Kenapa? Kamu gak perlu tahu. Ia kembali menghantam kepalaku dengan batu. Telingaku kembali berdenging. Kini kurasakan ada darah mengalir di keningku. Aku berusaha menahan tangannya, namun ia kembali menghantam kepalaku dengan batu hingga aku tak sadarkan diri. Aku membuka mata, menatap langit-langit yang berwarna putih, kemudian melirik ke samping kanan. Ada dua sosok yang sedang tertidur di sofa. Ibu dan Hamid. Bu, ucapku pelan, namun ia tidak juga bangun dari tidurnya. Ku coba bangkit,
tapi kakiku tak bisa digerakkan. Kupanggil ibu dengan suara kencang hingga ia terbangun. "Arsat," ucapnya kaget seraya bangkit. "Bu, kenapa kaki Arsat gak bisa digerakin?" tanyaku panik. Ibu memanggil dokter. Ibu berlari keluar ruangan. Kak Arsat, Ucap Hamid. Spontan aku menoleh padanya yang berdiri agak jauh. Aku menatapnya. Tak lama mataku mulai berembun. "Maafin kakak ya, Dik," ucapku. Hamid mengangguk, lalu berjalan mendekat dan memegang tanganku. Ibu kembali bersama seorang dokter. Dokter itu langsung melakukan pemeriksaan. Hasilnya sungguh membuatku begitu terpukul. Katanya ada kemungkinan aku mengalami kelumpuhan akibat benturan keras di kepala. Aku menangis. Sulit rasanya menerima kenyataan ini. Namun ibu berusaha menguatkanku. Selama masih ada harapan sembuh, ibu bakal terus mendampingi aku. "Syad, yang penting kamu jangan menyerah. Berdoa sama Allah," pesannya. Beberapa saat kemudian terlihat ayah masuk ke dalam ruangan. Seketika itu aku teringat dengan Om Edwin. "Ayah, Om Edwin," ucapku. "Kamu gak usah khawatir. Dia sudah ditangkap polisi." "Ayah, Arsat gak bisa jalan lagi. Ayah udah berbicara sama dokter. Katanya kamu harus rutin melakukan fisioterapi. Uangnya gimana ya?" "Kamu gak usah khawatir mikirin itu. Sekarang yang paling penting kamu adalah sembuh." Sudah 2 hari aku berbaring di atas ranjang, menghabiskan waktu hanya dengan menonton televisi. Pintu terbuka. Terlihat ibu masuk ke dalam ruangan. "Ada yang mau jenguk kamu nih," ucapnya. Diikuti kemunculan 2 sahabatku, Ardi dan Bagas. Namun ada sosok lain yang berjalan di belakang Bagas. "Risa?" Aku terkejut dengan kehadirannya. "Ibu, kenapa Risa ada di sini?" protesku. "Emangnya kenapa, Syad?" tanya ibu. "Risa yang bikin Arsat hampir bunuh Hamid." "Itu gak bener, Syad. Malahan Risa yang menolongin kamu." Ibu pun bercerita. Saat aku pergi dari rumah, ibu, ayah dan Hamid berusaha mencari keberadaanku. Sampai tak sengaja bertemu dengan Risa yang sedang membeli minuman di warung. Waktu itu aku balik lagi. "Kamu gak ada di sana, Syad," ucap Risa. Ayah, ibu, Hamid dan Risa dibantu dengan beberapa warga lain mencari keberadaanku. Sampai akhirnya Risa mendengar suara teriakan di belakang rumahku. Kemudian ia melaporkan pada ayah. "Muka kamu penuh dengan darah. Aku pikir kamu sudah meninggal," ucap Risa. "Om Edwin?" Berkat bantuan polisi, dia berhasil ditangkap dalam gudang. Saat ibu mencari kunci, selama ini kuncinya dia pegang. "Kamu tahu apa yang ada di dalam gudang?" "Apa, Bu?" "Ada barang-barang praktek perdukunan. Ada juga benda pusaka, keris, kujang. Kata Ustadz temannya ayah, disitulah sumber keangkeran rumah itu." "Arsat gak mau balik lagi ke sana, Bu," ucapku. "Kamu tenang saja. Ayah udah dapat kontrakan baru dekat rumah sakit." "Alhamdulillah." Aku melirik Bagas dan Ardi yang dari tadi berdiri mematung. "Lu berdua diem aja," tegurku. "Kita dari tadi nyimak aja," sahut Bagas. Syad, gue tadi dapat WA dari anak kelas," ucap Ardi. "Emang ada apa?" sahut Bagas.
Ada, katanya besok ada tanding futsal. Lu mau ikut enggak? Parah sih Adi, tegur Bagas. Tahu tuh, temennya nggak bisa jalan malah dibercandain, timpalku. Biar nggak tegang suasananya. Sontak semuanya pun tertawa. 3 bulan berlalu, trauma akan kejadian malam itu sudah menghilang. Hanya menyisakan bekas luka jahitan di kepalaku. Ayah masuk ke dalam kamar. Ayo sekarang jadwal terapi. Ku ambil tongkat yang diletakkan di pinggir kasur, kemudian berdiri perlahan. Ya, selama 3 bulan menjalani terapi, aku masih belum bisa berjalan seperti semula. Masih membutuhkan tongkat untuk menopang tubuh ini. Ayah, gimana hasil persidangan Om Edwin? Tanyaku sembari berjalan keluar rumah. Kenapa kamu tanya itu tiba-tiba? Aku pengen dia dihukum seumur hidup. Kayaknya harapan kamu terkabul. Dia dapat tuntutan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Benarkah ya? Aku terkejut mendengarkannya. Iya, polisi berhasil nemuin banyak bukti kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan? Dia dan ayahnya udah ngebunuh banyak orang untuk dijadikan tumbal. Malahan jasad para korban dikubur di dalam rumah. Di dalam rumah? Iya, waktu polisi membongkar lantai gedung di sana banyak sekali tulang-tulang manusia. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini wajah-wajah yang ada di tembok gudang itu berasal dari orang-orang yang ditumbalkan. Berarti Om Edwin itu anaknya dukun yang pernah tinggal di sana. Iya, ayah gak nyangka selama ini dia sejahat itu. Bahkan anak dan istrinya ikut ditumbalkan. Leo, gumamku, kamu pernah ketemu dia? Aku mengangguk. Sekarang gimana keadaan rumah itu ya? Terakhir kali Risa bilang rumah itu mau dibakar warga. Semoga saja begitu, biar kedepannya gak ada yang korban lagi. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Cerita rumah dukun ini memasuki episode terakhir alias tamat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan tanda lonceng untuk dapat menikmati cerita-cerita yang kami sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.